Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Udah kedengeran ya? Selamat datang di acara Pajak Bertutur KPP Madya Medan tahun 2020. Membangun generasi emas, cerdas dan sadar pajak. Sebelum kita mulai acara, yang saya hormati Bapak Kepala Kantor KPP Madya Medan, Bapak Yanwas Nugraha, beserta para pembina yang kebetulan tidak bisa hadir ya pada saat ini, Bapak Syawal Tritonga dan Ibu Sormin, Bapak Sormin ya, Bapak Sormin tadi nggak bisa hadir, jadi yang hadir di sini adalah teman-teman dari SMA Negeri 1 aja ya. Untuk memulai acara, sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kita mendengarkan pemutaran lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Oh, dihidupin semua mereka ya Bang? Disuruh. Mati. Suaranya. Baik, acara selanjutnya, untuk memulai acara ini mari kita buka dengan doa yang akan dibacakan oleh rekan saya. Saya Dina, silakan. Bapak dan teman-teman semuanya, alangkah baiknya sebelum memulai kegiatan kita, pajak bertutur kita pada hari ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk berserah diri dan memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, sembari berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Pada kesempatan ini, doa dilaksanakan secara agama Islam bagi yang beragama lain agar menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu-pintu kebaikan, pintu keberkahan, kekuatan, kesehatan dan keselamatan. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Ya Allah ya Tuhan kami berlindung kepadamu dari sifat malas dan lalai. Niat telah kami tetapkan, usaha dan perbuatan akan kami lakukan. Oleh karenanya ya Allah, jadikanlah kegiatan yang akan kami kerjakan pada hari ini sebagai sebuah amal ibadah yang akan menambah catatan kebaikan kami.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya adalah sambutan oleh Kepala KPP Madya Medan, Bapak Yanwas Nugraha. Kami persilakan. Di mute masih. Oh maaf. Iya. Acara selanjutnya setelah doa kita masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan oleh Kepala KPP Madya Medan, Bapak Yanwas Nugraha. Kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Yanwas Nugraha untuk pembukaannya. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, tujuan pajak bertutur ini sebenarnya untuk membangun kesadaran ya bagi kita semua, bagi teman-teman semua tentang pentingnya pajak. Jadi semoga 10, 20 atau 30 tahun lagi kita semua sadar dan mengerti tentang pajak, dan semoga kegiatan pajak bertutur ini dapat menjadi dasar pemahaman kita terhadap pajak. Oke. Acara selanjutnya akan kita mulai masuk ke materi pajak bertutur, tapi sebelum mulai ke materi kayaknya boleh deh teman-teman semuanya hidupin videonya, karena masih saya lihat nih kan teman-teman cuma beberapa nih yang ngidupin video. Yang ngidupin video itu cuman ada Aninda Humairo di situ, ada Ari, ada Rizky Wahyu, Ani baru ngidupin, ada Taufik Rahman, ada Hana Putri, halo Hana Putri, ada Sofia Salsabila, halo Sofia. Ini Gevan Gibran, ini video atau foto sih? Oh video, kirain tadi fotonya aja yang ditampilin. Halo Gevan. Ya saya nyapanya Gevan kok Keiko yang ini, kok Keiko Faiha yang senyum-senyum. Halo Faiha. Iya, senyum tuh. Panggilannya siapa sih, Keiko atau Faiha? Ya Pak, teman-teman udah pada ngidupin ya. Jadi sebelum kita mulai acara, ada informasi yang perlu saya sampaikan. Jadi nanti di akhir acara kita kan ada kuis, dan setelah acara ini nanti ada juga kita adakan post Instagram atau repost Instagram terbaik. Nah, jadi teman-teman kami minta nanti setelah acara ini mempost foto terbaiknya dengan caption terbaik dengan hadiah menarik yang telah kami siapkan di sini. Nah, ini hadiahnya nih, ada voucher pulsa sebesar 200k. Woi, sobat 200k ya, 200.000 gitu. Jadi nanti ini bisa jadi screenshot atau bisa aja di foto, ya sekreatif mungkin di foto, nanti dengan caption yang paling menarik nanti kami pilih 2 orang pemenangnya. Oke, siap-siap ya teman-teman ya. Nah, jangan lupa di tag nanti IG-nya KPP Madya Medan di @KPP di @Medan Sumut Medan di KPP Madya Medan, Instagramnya KPP Madya Medan. Oke, lanjut kita ke materi. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya Saidina. Kepada Saidina kami persilahkan. Halo, dengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita langsung aja ya masuk ke materi pajak bertutur pada hari ini. Tapi sebelum masuk ke materi, tak kenal maka tak sayang. Biar sayang kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, namaku Saidina, biasa dipanggil Syai. Aku dari KPP Madya Medan di seksi pemeriksaan. Dan rekan aku pemateri hari ini ada Sultan. Halo teman-teman, nama saya Sultan dari KPP Madya Medan. Nah, sama Sultan ya hari ini ya. Ya, kita langsung masuk aja. Sebelum cerita lebih jauh tentang pajak, mari kita bercerita tentang Indonesia.
terdiri dari 267 juta jiwa, 17 ribuan pulau, 1331 suku. Ya, suku di sini kan sangat banyak ya. Nggak kayak yang kita kenal aja cuma suku Batak, Jawa, Melayu kayak gitu. Tapi ada banyak suku di Indonesia. Dan terdiri dari 2 juta kilometer daratan dan 3.250.000 kilometer lautan. Nah, setiap negara kan memiliki cita-cita masing-masing ya. Apa sih cita-cita luhur bangsa Indonesia? Cita-cita Republik Indonesia sendiri ini ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat dari Indonesia. Kemudian untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial kayak gitu teman-teman. Untuk mencapai cita-cita tadi kan pastinya diperlukan biaya ya. Biaya yang dibutuhkan untuk sebuah negara itu pastinya cukup besar. Nah, untuk mewujudkan impian tadi, dari mana sih uangnya? Untuk tahu lebih lanjut dari mana biaya tadi kita dapatkan, saya lempar ke rekan saya, Sultan. Iya, ada yang jawab tadi itu langsung dari pajak. Jadi boleh kita jabarkan dulu ya sebelum kita bahas ke pajak. Jadi seperti kita pada umumnya, pemerintah itu juga punya yang namanya dompet. Nah, kita kan masing-masing tuh punya dompet tuh. Ada, berarti kan kalau misalnya dompetnya kan ada uang yang masuk, ada juga uang yang keluar. Sama halnya seperti pemerintah. Pemerintah juga punya dompet yang menerima dan mengeluarkan uang sebagaimana dompet kita itu tersebut. Nah, dompet ini namanya adalah APBN atau yang singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, jadi ada dalam konsep dompet kan berarti kan ada dua nih, ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, kalau yang masuk boleh digeser slide-nya Kak. Nah, kalau yang masuk itu segala uang yang masuk ke dalam dompet pemerintah itu namanya pendapatan negara. Dan semua uang yang keluar dari dompet pemerintah itu namanya adalah belanja negara. Itu. Jadi bukan cuma kita doang yang punya uang belanjaan dan uang pendapatan. Nah, kalau misalnya kita masukkan ke dalam kurva timbangan, boleh digeser slide-nya. Kalau kita bisa masukkan ke dalam, halo? Iya. Nah, kalau misalnya kita masukkan ke dalam kurva timbangan, di tahun 2019 yang lalu pendapatan negara itu ada sebesar 2.165 triliun rupiah. Waduh, bayangin tuh banyaknya semana tuh. 2.165 triliun kalau beli bakso bakar bisa dapat berapa ya? Kalau bisa biasanya makan bakso bakar gitu muntah-muntah bisa ya kan. Kalau biasanya kita makan pakai sendok, ini bisa berenang gitu langsung dalam bakso bakar itu kalau beli segitu. Tapi walaupun banyaknya pendapatan negara tadi ada 2.165 triliun, kalau kita lihat ke sebelah kirinya, ternyata belanjanya jauh lebih banyak. Nah, itu ada 2.461 triliun. Nah, untuk itu untuk menyamakan antara pendapatan dan belanja negara, kita lakukan yang namanya pembiayaan negara. Nah, lanjut. Lanjut, kita bahas satu-satu tuh apa itu belanja negara dan apa itu pendapatan negara. Nah, ini belanja negara. Belanja negara di tahun 2019 itu ada 2.461 triliun. Untuk apa saja? 2.461 triliun ini untuk kemana aja sih Bang dikeluarin? Masa untuk ini beli bakso bakar sih? Kan nggak mungkin. Pasti ada gunanya juga. Nah, untuk penjabarannya coba kita tanya kepada Saidina. Untuk apa aja Said? Nah, jadi untuk apa aja sih uang belanja negara tadi? Secara garis besar, uang belanja negara tadi itu digunakan untuk pendidikan, infrastruktur, serta kesehatan, dan yang lainnya. Nah, untuk pendidikan sendiri terdiri dari 492,5
triliun rupiah. Nah, untuk pendidikan ini untuk apa aja? Bisa untuk dana BOS, biaya bidik misi, serta beasiswa lainnya. Kemudian ada untuk infrastruktur. Seperti kita ketahui bahwa di zaman pemerintahan Pak Jokowi ini kan sering melakukan pembangunan infrastruktur ya. Nah, biayanya dari mana lagi kalau nggak dari anggaran pembelanjaan negara yang nilainya 415 triliun rupiah. Kemudian untuk biaya kesehatan dianggarkan sekitar 123,1 triliun gitu. Nah, itu kan tadi cuma pendidikan, infrastruktur, serta kesehatan kan. Tapi sebenarnya APBN itu digunakan untuk banyak hal lainnya juga. Nah, di pendidikan tadi, sesuai Undang-Undang 1945 pada pasal 1 ayat 4, dikatakan bahwa minimal 20% dari APBN harus digunakan untuk pendidikan. Hal ini merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Republik Indonesia ini, kayak gitu. Biaya yang banyak tadi itu untuk apa aja sih, Bang? Biaya yang banyak tadi itu untuk program Indonesia Pintar, untuk dana BOS, untuk pembangunan atau perbaikan sekolah, serta untuk beasiswa bidik misi. Beasiswa bidik misi ini sendiri untuk kuliah ya, teman-teman. Nah, pendapatan negara tadi yang senilai 2.165 triliun ini, dari mana sih kita dapatkan? Apa ujuk-ujuk langsung ada uangnya? Kan enggak kan? Kayak kita lah, manusia kan perlu kerja dulu untuk mendapatkan uang, kayak gitulah istilahnya. Untuk mengetahui dari mana aja uang ini kita peroleh, saya lempar ke rekan saya Sultan. Oke, nah kita bahas pendapatan negara nih. Dari mana aja pendapatan negara? Ada yang bisa jawab? Ya udah ada jawabannya kelihatan di sini. Tadi padahal mau nanya dulu dari mana aja. Ada nggak yang tahu? Ternyata udah dikasih tahu nih jawabannya di depan rupanya. Nah, seperti halnya kita ya, kalau misalnya kata si Bang Saibina tadi, ada yang kerja, ada yang mungkin dari jajan. Sama aja dengan pendapatan negara. Pendapatan negara itu kalau misalnya dibagi itu jadi ada 4 sumber yang utama. Yang pertama itu adalah pabeanan dan cukai. Nah, ada yang tahu nggak pabeanan dan cukai itu apa? Nggak ada yang tahu ya? Nah, bea itu adalah pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap barang ekspor dan impor. Sedangkan cukai itu adalah tarif yang dikenakan kepada barang-barang tertentu. Contohnya itu seperti tembakau, alkohol, dan etil gitu. Nah, yang kedua ada dari PNBP sebesar 378 triliun. PNBP itu singkatan dari pendapatan negara bukan pajak. Jadi kalau misalnya diistilahkan ya, kalau misalnya ada penerimaan selain dari pajak dan selain dari bea cukai dan hibah, berarti namanya PNBP gitu. Nah, PNBP ini banyak nih, ada apa ya? Ada mungkin hasil pemanfaatan kekayaan negara, ada hasil lelang kekayaan negara, barang milik negara, dan sebagainya. Nomor 3 ini ada sumbangan 0,4 triliun dari hibah. Hibah itu adalah pemberian secara sukarela dari pihak tertentu manapun, seperti contohnya swasta atau negara lain atau bank atau dari manapun itu, yang tidak mengikat negara kita untuk melakukan apapun, untuk membalas apapun dalam bentuk apapun. Nah, jadi ini istilahnya kita ada yang ngasih duit lah gitu. Ada yang ngasih duit secara sukarela. Mungkin kebanyakan itu duitnya nggak ngerti juga. Dan yang terakhir nih, yang paling besar itu dari 2164 tahun 2019 tadi terkumpul uang penerima pendapatan negara 1.577 triliun ya. Itu datangnya dari penerimaan pajak. Nah, bisa dibayangin kan sebenarnya kan berapa ya, sekitar 70% itu sumber pendapatan negara itu datangnya dari pajak. Kalau misalnya kita analogikan ke dalam tubuh manusia, jadi kan bisa dibilang tubuh manusia itu kan 70%-nya itu kan terkandung air. Bayangin kalau misalnya ada kurang sedikit aja, bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan dehidrasi, bisa menyebabkan kegagalan organ vital, bisa menyebabkan gangguan sirkulasi darah
dan macam-macam lah pokoknya, bahaya-bahaya lain yang macam sama seperti halnya pajak. Kalau misalnya pajak itu sendiri kurang, misalnya nggak sampai seperti 70% dari kandungan dalam tubuh kita, dari kandungan penerimaan negara itu pasti banyak hal-hal yang nggak tercapai karena kan pembiayaan belanja negara tersebut dibebankan oleh pendapatan negara yang 70% dapatnya dari pajak gitu. Nah, kalau misalnya kita ibaratkan sebagaimana pentingnya cairan tubuh bagi manusia itu, seperti itu juga pentingnya pajak bagi denyut nadi pembangunan gitu. Nah, dari tadi nih kita ngomong-ngomong pajak ini, pajak itu. Oh iya, ada pertanyaan nggak? Sampai sini kita buka sesi tanya jawab dulu. Jadi dari teman-teman ada nggak yang mau nanya apa itu, mungkin apa itu pajak, apa itu tentang pendapatan negara, tentang belanja negara. Kita buka sesi pertanyaan kepada tiga orang aja ya. Iya, 3 orang aja. Bang, kalau nanya dapat apa sih, Bang? Oh iya, untuk penanya tercepat kita sediakan hadiah berupa jeng. Voucher pulsa 25k. Voucher pulsa sebesar 25k. Nah, siapa nih yang mau nanya? Kalau misalnya mau nanya bisa raise hand, ada pilihan angkat tangan di situ, atau boleh hidupin mikrofonnya langsung, atau boleh via grup chat itu. Bisa langsung dikirim ke everyone apa pertanyaannya, langsung kita jawab nanti. Oke, kita beri waktu kepada para penanya tercepat untuk mendapatkan hadiah voucher pulsa sebesar 25k. Oke. Ayo, siapa yang mau nanya nih dari slide-slide tadi atau dari penjelasan tadi? Ada yang kurang jelas? Rasanya dong. Biasanya ini saya. Ada Ari tuh. Ada Ari? Iya. Ada Ari bertanya. Oke, Ari mau bertanya langsung atau mau via chat? Oke, silakan Ari. Silakan lemparkan pertanyaannya Ari. Siap. Iya. Nah, oke. Kita tampung dulu pertanyaan pertamanya dari Ari. Jadi pertanyaan Ari ini, Kak, kan 70% dari pendapatan negara itu kan dari pajak. Jadi bagaimana kalau misalnya nggak 100% orang yang bayar pajak? Atau mungkin pertanyaannya, apakah yang 100% orang itu bayar pajak gitu ya? Iya, benar banget. Oke, kita tampung dulu. Pertanyaan kedua, ayo pertanyaan kedua. Kayaknya Devandra. Dari tadi ini Rashid Febrian ini senyum-senyum nih, kayaknya dia pengen tanya juga nih. Devandra sih. Raise hand dia. Devandra raise hand. Devandra. Enggak. Dari ya. Siapa ini? Siapa? Devandra dulu. Angelin Pasaribu, silahkan. Oke, mohon maaf teman-teman, bagi yang tidak bertanya boleh di-mute-kan dulu ininya. Nah, ini ada Angelin Pasaribu dan yang angkat tangan ada Devandra. Kita persilakan sama Angelin dulu ya. Oke, silakan Angelin. Iya. Benar. Iya. Oke, asumsi dasar makroekonomi. Kita simpan dulu pertanyaan dari Angelin Pasaribu. Nah, yang ketiga tadi ada yang katakan siapa? Devandra ya? Devandra, Bang. Iya. Oke, Devandra ya. Oke, silakan Devandra. Iya. Sejak kapan dan oleh siapa? Oleh siapa gitu. Iya. Oke, kita tampung dulu pertanyaan tiga ya. Ini kita mau jawab langsung atau boleh kita hold dulu?
Oke, pertanyaannya keren-keren sekali nih. Pertanyaan keren-keren sekali. Jadi 3 orang tersebut kita sampaikan dulu ya, dari Angelin Pasaribu, Devandra, dan Ari. Selamat, Anda mendapatkan voucher pulsa sebesar 25.000 rupiah. Udah registrasi kan? Diregistrasi udah. Nah nanti kan udah isi Google Form kan, Angelin, Devandra, dan Ari. Udah ya. Nanti kita hubungi kontak personal secara ini, itu nomor WhatsApp atau nanti melalui email ya. Nah, untuk pertanyaannya kita hold dulu, nanti di akhir acara kita jawab semuanya. Oke, lanjut dulu ke materi. Lanjut dulu ke materi. Nah, selanjutnya boleh dibawakan oleh teman saya Dina. Oke. Maaf, ini bagian saya bukan bagian saya Dina. Saya tadi asal lempar aja. Oke, di sini kita tadi bicara tentang pajak ya. Kita tadi bicara tentang 70% dari pendapatan negara itu pajak. Kalau misalnya pajaknya nggak tercapai bahaya gitu. Kalau misalnya nanti ini pajak itu dari seluruh pendapatan, pokoknya pajak itu keren, pajak ini itu. Tapi kalau misalnya kita lihat faktanya ya, kalau misalnya kita bicara grafik, kalau kita bicara angka, dari 10 tahun terakhir target penerimaan pajak itu nggak pernah tercapai. Nah ini mungkin tadi bersinggungan dengan pertanyaan Ari nih, gimana kalau misalnya nggak 100% yang bayar pajak? Ya faktanya sebenarnya dari 10 tahun belakangan juga memang udah nggak 100% yang bayar Ari. Nah dari target kita aja contohnya 2013 ada 995 triliun, ini dalam triliun rupiah ya, dalam triliun itu yang tercapai cuma 921 triliun sampai di yang 2017 dari target 1284 triliun yang tercapai hanya 1151 triliun. Nah, kenapa? Maksudnya sudah lebih dari 10 tahun penerimaan pajak kita di negeri ini, kenapa nggak pernah tercapai? Gitu kan? Nah, sebagai gambaran aja, pada tahun 2019 itu ada 267 juta penduduk yang ada di Indonesia. Seperti yang tadi di slide pertama kan ada 267 juta penduduk. Nah, dari 41 juta yang dari 260 juta penduduk tersebut yang terdaftar sebagai wajib pajak hanya 41 juta. Bayangin. Yang terdaftar hanya 41 juta. Dan kalau misalnya dikecilin lagi, dari 41 juta orang yang terdaftar tersebut hanya 1 juta orang yang membayar dan melaporkan pajaknya. Nah ini menjawab pertanyaan Ari juga nih tadi. Jadi kan kata Ari kan, gimana kalau misalnya nggak 100% yang bayar pajak bang gitu kan? Ya nyatanya dari 10 tahun terakhir memang nggak 100% orang bayar pajak. Nah ini ada banyak faktor yang mempengaruhi, dan salah satu faktornya adalah ketidaktahuan dan ketidaksadaran kita akan pentingnya pajak. Nah jadi ini nih gunanya pajak bertutur itu. Jadi nanti mungkin kan kita ini generasi emas, generasi cerdas, emas, dan sadar pajak, benar-benar ngerti akan pentingnya pajak itu. Kalau diilustrasikan itu di perbandingannya ya, jadi satu orang itu menanggung 267 orang kalau misalnya diilustrasikan dalam pajak. Dan kalau misalnya kita bawa ke dalam persen, dari 41 juta tadi yang terdaftar sebagai wajib pajak, hanya 3% yang membayar atau melapor. Jadi hanya 3% orang, nggak nyampe 100% Hari, bahkan nggak nyampe 90%. Hanya 3% yang bayar dan lapor gitu. Nah penting kan pajak itu, kesadaran kita terhadap pajak. Nah lanjut ke slide berikutnya. Mari kita membayangkan sebuah negeri tanpa pajak. Nih kalau bayang-bayangkan kayaknya Saidina lebih jago nih. Mari kita bayang-bayangkan Saidina. Bentar, masih gue bayangin nih. Masih lu bayangin? Masih dibayangin. Kita bayangkan sebuah negeri tanpa pajak ya.
Nah, seperti ada gambar di slide itu. Yang hobi traveling, nggak bisa traveling gara-gara jalannya kayak gini nih, panas semua, gimana mau traveling gitu ya. Kemudian ada contoh mobil di lalu lintas. Mobil di lalu lintas ini kita lihat sendiri, nggak ada pengatur lalu lintas, nggak ada pengatur jalan gitu. Tapi bang, enak lah, kan nggak ada polisi. Iya enak, tapi nggak gitu juga kali ya. Nggak bisa jalan-jalan. Maksudnya nggak maju-maju kita di mobil itu. Soalnya pada mau buru-buru semua jadinya. Kemudian ada contoh ini. Di sini polisi di mana nih? Polisi menggunakan ketapel. Iya banget polisi pakai ketapel. Malingnya aja pakai pistol gitu ya. Kapan malingnya tertangkap kalau pakai ketapel gini? Nah, jadi kalau sebuah negara tanpa pajak itu ya dapat dibayangkan lah bagaimana bakal amburadulnya atau bakal hancur kayak gitu teman-teman, karena nggak ada pembiayaannya untuk fasilitas umum yang biasanya untuk membuat kita nyaman. Kemudian nggak ada pak polisi yang biasa menjaga lalu lintas, bukan yang biasa nilang ya. Kemudian nggak ada bapak tentara yang menjaga kedaulatan Republik Indonesia kita ini. Boleh, kamu boleh. Boleh. Nah, di tahun 2020 ini adalah tahun yang sangat berat bagi bangsa kita. Tidak hanya bangsa kita sebenarnya teman-teman, tapi seluruh negara. Ya, Karena seluruh negara dilanda oleh pandemi COVID-19, yang mana pandemi COVID ini tidak hanya menghantam dari segi kesehatan, tapi juga dari segi ekonomi. Ekonomi saat ini sangat menurun kayak gitu teman-teman. Sekarang ini soal inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar berapa ya harus ditentukan nilai tukar kita. Di tahun 2020 ini, dengan dilanda COVID-19 ini, pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan alokasi ulang APBN kita. Jadi pemerintah saat ini memfokuskan bagaimana Indonesia itu bisa sehat kembali seperti sedia kala kayak gitu teman-teman. Berapa sih yang dikeluarkan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional kita? Ada 2.461 triliun yang digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional kita. Nah, program itu digulirkan pemerintah sebagai bentuk atau bukti cintanya pemerintah terhadap rakyat Indonesia. Uang 241,6 triliun tadi digunakan untuk apa? Pertama ada untuk kesehatan, seperti kita tahu ya, untuk kesehatan. Kemudian untuk perlindungan sosial, insentif usaha biar usaha kita bangkit lagi, nggak merosot kayak gitu. Ada untuk UMKM, pembiayaan korporasi dan sektor kementerian dan lembaga atau pemerintahan daerah juga diberikan oleh pemerintah kayak gitu. Jadi seluruh biaya untuk menyehatkan Indonesia tadi atau untuk membangun Indonesia kembali tadi nggak bakal bisa tercapai jika nggak ada pajak teman-teman. Jadi sangat penting ya pajak untuk kita semua. Nah, tapi bang, aku kan masih SMA bang, kayak mana aku bayar pajak? Apa yang bisa aku buat bang? Jadi sebagai anak SMA yang belum bisa membayar pajak, apa aja sih yang bisa kita lakukan? Nah, untuk tahu apa aja yang bisa kita lakukan, aku lempar ke teman aku Sultan. Oke, nah pertanyaan salah satu pertanyaan kalau harusnya tadi ditanyain juga nih sama si Ari atau sama si ini. Kalau anak SMA kita bisa ngapain bang? Kita kan belum punya penghasilan, tapi mungkin beberapa yang udah ada yang punya penghasilan ya, ada yang udah jualan online mungkin kan. Tapi kan kebanyakan ya rata-rata dari kita yang masih SMA kan masih menerima jajan dari orang tua gitu kan. Jadi kalau misalnya sebagai anak SMA kan belum bisa bayar pajak, jadi ngapain bang, apa yang bisa saya lakukan pada saat ini gitu. Nah, jadi tugas utama seorang pelajar itu sebenarnya kan adalah belajar dengan baik. Jadi apa yang bisa kamu lakukan pada saat ini adalah belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, belajar agar kita tahu, agar kita sadar akan pentingnya pajak. Jadi kan asumsinya gini, kalau misalnya kita belajar dengan baik kan kemungkinan tingkat persentase kita untuk sukses itu kan lebih besar, ya kan?
Jadi semakin sukses kita, semakin besar penerimaan kita, kan semakin besar juga kita bisa berkontribusi dalam pembayaran atau pengelolaan pajak itu. Jadi sekarang tugasnya itu adalah belajar dengan baik. Dan yang kedua itu adalah bangkitkan jiwa wirausaha. Nah, zaman sekarang gitu kan, kalau misalnya kita lihat ya dari orang-orang yang paling kaya di dunia, contohnya si Bill Gates, contohnya si Jeff Bezos, contohnya si Jack Ma. Nah, itu kan orang-orang yang berjiwa wirausaha gitu, dari muda juga mereka udah berwirausaha. Nah, dengan membangkitkan jiwa itu kan kita sebenarnya nggak terbatas pada waktu dan nggak terbatas pada tempat. Jadi pada saat sekolah ini juga sebenarnya kita bisa mulai kan sekarang zamannya internet, kita bisa jualan online, bisa jadi dropshipper, bisa jadi apa ya, bisa nyoba-nyoba bikin produk sendiri, bahkan bikin produk lokal, bikin produk ini ya original dari produk lokal. Dan yang ketiga itu gunakan produk asli, gunakan produk seperti iklan itu kan, iklannya gunakan produk Indonesia. Gitu. Nah, terus itu kan apa yang harus dilakukan tuh. Nah, apa yang nggak boleh kami lakukan Bang, atau apa yang jangan dilakukan gitu mungkin. Nah, itu tuh ada jangan melakukan vandalisme atau melakukan kerusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum. Nah, pada dasarnya kan fasilitas umum tersebut kan dibayar ya, atau dibiayai oleh pendapatan negara tadi, oleh anggaran negara tadi. Nah, kalau misalnya sudah dibangun, jangan dong kita rusakin. Toh kan fasilitasnya untuk kita juga. Nah, tapi nggak mungkin lah siswa-siswa dari SMA Negeri 1, kita yakin lah nggak mungkin melakukan vandalisme. Ya kali gitu kan. Nah, yang terakhir itu apa tuh? Jangan menggunakan narkoba. Please jangan gunakan narkoba. Jadi narkoba ini nggak ada baiknya sama sekali. Apapun ceritanya, apapun kondisinya, dan apapun situasinya, jangan pernah gunakan narkoba. Kalau coba-coba aja Bang, nggak apa-apa Bang, sikit-sikit aja gitu kan. No. Karena semua berasal dari coba-coba, jadi jangan dicoba ya. Ya, semua berasal dari coba-coba. Jadi jangan pernah coba untuk main narkoba, karena bakal ketahuan. Oke, lanjut. Kita bicara generasi milenial. Lanjut. Nah, kalau bicara generasi milenial saat ini adalah kalau di slide-nya ini tulisannya kalian, tapi kalau Abang bilang generasi milenial adalah saat ini adalah kita. Kita adalah calon generasi emas, di mana pada tahun 2045 sekitar 20 atau mungkin 25 tahun lagi, mungkin 10 atau mungkin 30 tahun lagi, kita berada di usia produktif dan diproyeksikan akan mendominasi dunia, bukan ya? Mendominasi sekitar 60% dari proyeksi jumlah penduduk pada saat itu. Jadi contohnya misalnya di 2045 nanti ada 297 juta jiwa, 60%-nya adalah kita nih. 60%-nya adalah kita generasi milenial. Jadi coba kita berandai-andai seperti tadi. Sekarang aja 3% orang yang bayar dan lapor pajak bisa dapat sekitar 80% dari target penerimaan pajak. Apalagi 60%-nya bayar dan lapor semua. Nah, aku yakin, Abang yakin kita semua di sini bakal sadar dan bakal aware tentang pentingnya pajak. Dan kalau misalnya nanti kita di tahun 2045 nanti adalah mendominasi 60% dari proyeksi jumlah penduduk, aku yakin cita-cita negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bukan mimpi lagi, pasti bisa tercapai. Bayangin kalau 60% yang bayar pasti bukannya tercapai target, malah berkali-kali lipat. Targetnya 1.000 bisa dapatnya 6.000 malah kalau misalnya 60% yang bayar ya. Iya. Oke, lanjut. Nah, ini ada contohnya tadi nih, cara contohnya si wirausaha tadi. Ada startup, ada pendiri Gojek, ada YouTuber si Atta Halilintar. Siap. Atau ada ini nih, kami ASN sebagai abdi negara, atau mau juga jadi tentara.
Atau cita-cita kalian itu adalah sebagai presiden yang setiap keputusannya mampu menjadi acuan dan teladan bagi masyarakat. Nah, apapun itu penting untuk kita sadar akan pajak.